Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai lead fasilitator pada kegiatan malam ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zulfikar. Insya Allah nanti saya akan memimpin selama pembelajaran kita insya Allah 2 jam ke depan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, insya Allah izinkan saya untuk men-share beberapa tata tertib dari kegiatan pembelajaran kita, yaitu adalah Daurah Tahsin Mahat Abu Ubaidah bin Az-Zarrah tahun 2022. Baik. Insya Allah nanti selama pembelajaran 2 jam ke depan ada beberapa tata tertib yang kita harapkan untuk kita sepakati secara bersama. Di antaranya adalah diharapkan kepada sahabat Quran semua selama proses pembelajaran untuk mengaktifkan kameranya, dan juga agar tidak mengganggu ketika Ustadz memberikan materi, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya dan juga untuk mencari tempat-tempat yang kondusif, yang nyaman, pencahayaan yang baik, sehingga yang paling terpenting adalah untuk menyiapkan catatan sehingga setiap materi yang disampaikan bisa dicatat dengan baik dan diamalkan insya Allah. Dan selanjutnya kita nanti akan memberikan door prize ya. Jadi ada beberapa voucher yang akan kita bagikan. Sebelumnya kita sudah bagi 1 voucher yang semua totalnya untuk 3 materi kita sampai besok itu ada 5 voucher yang jika ditotalkan itu sampai senilai dengan 3 juta rupiah. Masya Allah. Insya Allah kita akan nanti ada 3 voucher sesi daurah, yaitu ketika sesi materi pertama 1 voucher, pada sesi yang kedua ini kita akan bagi 1 voucher, dan juga nanti ada 2 voucher yang kita akan bagikan untuk siapa saja peserta yang mengikuti kegiatan ini. Diharapkan nanti setiap pembelajaran yang dicatat dibuat dalam bentuk video kreatif, dan juga nanti akan kita beritahukan bagaimana teknis-teknisnya, dan kita akan bagi nanti 2 voucher berikutnya untuk video kreatif. Namun untuk setiap sesi dari voucher yang kita bagi itu ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah dari seluruh peserta yang sudah mengikuti 2 materi ya. Tidak, yang voucher yang 1 sesi ini nanti akan kita acak namanya, sehingga setiap nama yang muncul maka akan berhak mendapatkan 1 voucher untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran di Mahat Abu Ubaidah. Namun bagi mungkin peserta atau sahabat Quran yang sudah mendaftar dan menjadi peserta aktif pada kegiatan tahsin kali ini, maka vouchernya bisa diberikan kepada kawannya. Kita harapkan sebagai bentuk dakwah juga untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk belajar Al-Quran. Baik, yang selanjutnya setiap sesi kita akan membagikan 5 mushaf Usmani. Sebelumnya kita sudah bagi pada sesi pertama 5 mushaf. Insya Allah pada sesi kedua ini kita akan bagi lagi 5 mushaf bagi setiap peserta sahabat Quran semua yang nanti bertanya. Ketika pada sesi pemaparan materi, ketika sesi tanya jawab, kita akan pilih beberapa orang, maka kita akan berikan hadiah, yaitu 1 mushaf Usmani untuk 1 orang penanya. Setiap sesi kita akan berikan 5 mushaf untuk 5 orang penanya. Baik, yang terakhir nanti kita akan mendapatkan, setiap peserta mendapatkan e-sertifikat. Namun bagi peserta yang mengikuti daurah minimal 2 sesi dan melakukan absensi, kita akan mengirimkan absensi nanti ketika sesi pembelajaran berlanjut. Diharapkan juga nanti ketika dalam proses absensi, bagi peserta yang sudah hadir pada sesi pertama untuk mengisi emailnya sesuai dengan sesi yang diikuti di pertama tadi, lalu namanya dan juga nomor HP yang sama, sehingga tidak menyulitkan kita dalam memberikan sertifikat untuk peserta. Dan juga sertifikat ini memiliki banyak manfaat ya. Di antaranya yaitu adalah setiap sertifikat yang didapatkan itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan voucher potongan 10% biaya pendidikan, program intensif bahasa Arab, dan juga program bimbingan menghafal Al-Quran. Lalu nanti setelah mengikuti program bimbingan menghafal Al-Quran, maka sahabat Quran semua berkesempatan untuk mendapatkan karantina 1 tahun tahfiz Al-Quran secara gratis di Mahat Abu Ubaidah, dan juga setelah lulus nanti karantina 1 tahunnya maka berkesempatan juga untuk mendapatkan beasiswa 100% selama 4 tahun untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam di Universitas Medan Area. Lalu juga ada voucher lagi senilai Rp200.000, ya ini adalah untuk potongan biaya registrasi program Iqdad Lugawi. Masya Allah sangat banyak sekali, insya Allah kita akan bagikan pada kegiatan sesi yang berbahagia ini. Diharapkan nanti kepada seluruh peserta semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan maksimal, sehingga kita harapkan pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk pemateri kita hari ini adalah Ustadz Muhammad Nur. Masya Allah telah bergabung bersama kita di sini. Beliau juga salah satu dosen
di Ma'had Abu Ubaidah dan juga selaku wakil dari Mudir Ma'had Abu Ubaidah bin Az-Zarrah, dan juga beliau adalah salah satu pengajar di di Tahsin Ma'had Abu Ubaidah. Beliau pendidikan terakhirnya adalah jurusan tafsir dan ulumul Quran itu di International University of Africa, dan juga beliau memiliki beberapa ijazah, di antaranya ijazah qiraat dan juga ijazah sama' wal hifaz kutub at-tajwid dan juga ijazah daurah Al-Quran. Baik, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan belajar mengenai materi pada sesi kedua, yaitu kita akan membahas mengenai ikhfa syafawi, nabar dan nun wikoya. Baik, mungkin langsung saja kita persilakan kepada Ustadz kita untuk memulai materi kita pada malam ini. Baik, kepada Ustadz Muhammad Nur kami persilakan. Tafadhol ya Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwatul kiram, rahmani wa rahimakumullah, rekan-rekan sahabat Quran, sahabat tahsin markas Ma'had Abu Ubaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam kita mempelajari, mengikuti ya daurah yang alhamdulillah pada siang hari tadi, pada pagi hari tadi Allah sudah dimulai ya dari Ustadz kita Ustadz Ansori Al-Hafidh. Dan alhamdulillah ini pada malam hari ini membersamai kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ringankan kita dalam amal-amal ketaatan yang itu merupakan kemudahan, dan Allah sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya kebaikan. Maka bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang termasuk di antara hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertakikan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Di mana kita pada malam hari ini berupaya untuk menjadi salah satu di antara umatnya yang mana beliau dalam sabdanya mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi hambanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Maka sebaliknya, barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan jauhkan dari dirinya dari ilmu agama. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita yang ada pada malam hari ini, ya, walaupun mungkin ya pada malam minggu ini yang seharusnya bisa tidur cepat atau lagi jalan-jalan atau dan lain sebagainya, ini Allah ternyata mudahkan kita untuk belajar, ya. Ini artinya apa? Allah inginkan kepada kita ini kebaikan, dan Allah ingin menjadikan kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang terbaik sebagaimana sabdanya tadi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini alhamdulillah kami diamanahkan untuk memberikan materi. Ya, ini saya akan share ya terkait slide ya. Alhamdulillah ini ya, sedikit ada kita buat slide. Baik, bentar. Baik, kelihatan ya ikhwah ya? Alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas terkait 3 maudhu' atau 3 tema
yang sebagaimana diamanahkan kepada kami di sini, yaitu terkait dengan an-nabar, ya, nun wiqayah, dan yang ketiga adalah ikhfa syafawi, ya. Baik, ini saya dulukan dengan tema an-nabar, ya. Sebelum ikhfa syafawi, ya. Kalau dari judul itu adalah ikhfa syafawi terlebih dahulu, ini akan saya awali terlebih dahulu dari an-nabar, ya. Baik. An-nabar, ya, ini perlu diperhatikan ikhwah, ya. Sebagaimana kita dalam ilmu tajwid ini tidak terlepas daripada maudhu ini, ya, an-nabar. Nah, pembahasan tentang nabar ini dalam ilmu tajwid sebenarnya ini terkait dengan ilmu bahasa, ya. Jadi sebelum kita memasuk itu terkait dengan maudhu atau tema nabar, kita telah sering sampaikan bahwasanya ilmu tajwid, ya, selain ulumul Quran adalah ilmu fonetik, ya, atau bahasa dalam bahasa Arab itu adalah ilmu suara, ilmu aswat, ya. Sehingga ketika kita membahas ilmu tajwid, hakikatnya adalah kita sedang berbicara pronunciation dalam bahasa Arab, ya. Maka dalam ilmu tajwid, sebuah pelafalan yang dinilai fasih adalah apabila ia telah memenuhi setidaknya 3 unsur, ya. Yang dimana itu adalah artikulasi atau makhraj, kemudian, ya, setiap huruf diucapkan dengan sempurna dengan sifat-sifatnya, kemudian yang ketiga adalah dengan hukum-hukum tajwidnya, ya. Maka Imam Ibnul Jazari juga menambahkan 2 poin, ya, sebagai penyempurna, yaitu yang pertama meninggalkan segala macam bentuk pelafalan yang berlebihan atau dipaksakan, ya, dan konsisten dalam melafalkan satu huruf atau kaidah yang sama dalam sekali baca. Maka di manakah letak poin atau tema kita di sini? Ya, an-nabar. Maka an-nabar, ya, ini secara bahasa kalau kita lihat itu adalah syiddatus siyah, ya, yaitu yang artinya adalah teriakan keras, ya. Adapun secara istilah ini adalah ad-dhaghtu ala maqta'in aw harfin muayyanin min hurufil kalimah bihaitsu yakunu sautahu a'la biqalilin mimma jawarahu minal huruf, yaitu tekanan pada suku kata atau huruf tertentu dari huruf-huruf yang ada pada suatu kata atau lafaz, sehingga suaranya menjadi sedikit lebih tinggi daripada huruf lain di sampingnya. Ya, ini kalau saya analogikan, ini seperti kita kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak mungkin dalam intonasi kita itu kita ucapkan suara kita itu dengan datar saja, ya. Maka dalam bahasa Arab, ya, atau terlebih lagi dalam membaca Al-Qur'an itu terkait dengan irama, ya, atau nabar, ya, yang nanti itu akan dibahas dalam ilmu tajwid. Maka mudahnya kita terjemahkan sebagai tekanan pada suatu huruf atau kata, ya, yang itu merupakan termasuk bagian yang penting dalam ilmu aswat atau ilmu suara. Maka para ahli fonetik atau ahli dalam ilmu suara ini, ya, menilai bahwa di antara poin penting yang mempengaruhi pelafalan, ya, bukan hanya seputar huruf konsonan saja, ya. Konsonan, ya, kita tahu huruf konsonan itu, ya, itu adalah huruf mati, ya, atau huruf sukun kalau dalam bahasa tajwidnya, ya. Sedangkan huruf vokal ini ditandai dengan adanya vokal dengan harokat, ya. Maka kita juga harus tahu dengan istilah nabar ini, yang mana nabar itu adalah tekanan. Juga kita harus kenal ada nanti nada atau nagom, kemudian juga durasi atau bahasa tajwidnya itu adalah mat, ya. Maka nabar dalam ilmu tajwid ini termasuk penting karena ini, ya, termasuk daripada kita melantunkan suara kita tatkala kita membaca Al-Qur'an. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjut kepada pembagian an-nabar, ya. Jadi setelah kita memahamin pentingnya nabar, yang artinya itu dalam kita mengucapkan intonasi dalam membaca Al-Quran, maka kita dapatin nabar dalam Al-Quran itu ada 5 tempat, ya. Ada 5 tempat
yang mana ini akan kita sebutkan satu persatu insya Allah. Ya, yang pertama adalah wakaf pada huruf bertasydid. Ya, jadi nabar ya atau tekanan ini akan kita bacakan atau kita sebutkan satu persatu. Nah, yang pertama adalah wakaf pada huruf bertasydid. Contoh pada layar ya. Kita bisa lihat di sini ada kata al-hayyi wa batha mustaqir ya. Nah, di sini ada dalam Al-Qur'an ya. Nah, nanti bahkan dalam bahasa Arab yang lainnya, ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini atau kata ini, maka kita akan tambahkan intonasi kita ya. Artinya apa? Untuk sebagai penekanan daripada huruf tersebut ya. Terlebih lagi di sini yang pertama adalah dengan adanya tanda tasydid ya. Maka kita ucapkan bacaan kita atau kita praktekkan ya. Al-hayyi dibaca al-hayy al-hayy ya. Jadi bukan al-hayy al-hayy ya. Jadi bukan datar begitu saja. Namun kita baca dengan al-hayy. Kemudian selanjutnya wabath wabath ya. Nah, kemudian mustaqir mustaqir ya. Nah, di sini tatkala kita sampai pada huruf yang bertasydid tadi itu, kita berikan ada tekanan di sana ya. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan al-hay atau wabas. Nah, ini terlalu berlebihan ya. Nah, maka sekedarnya saja artinya menandakan bahwasanya huruf tersebut ada tasydid, ada penekanan ya. Mustaqir ya. Jadi ini adalah tempat pertama untuk pembahasan an-nabar ya dalam Al-Qur'an, dan ini silahkan dipraktekkan dalam dalam contoh-contoh yang lain ya. Ini sangat banyak sekali ya ketika ada huruf-huruf bertasydid ya. Namun di sini ada pengecualian ya. Di sini kita lihat ada pengecualian di mana tatkala kita membaca tasydid tadi tidak semuanya ya dalam Al-Qur'an yang itu dibaca dengan penekanan ya apabila bertasydid. Nah, ada dua hal atau dua tempat. Yang pertama adalah ketika kita wakafkan bacaan kita atau kita berhentikan bacaan kita ya pada huruf nun dan mim yang bertasydid ya. Maka pada dua huruf ini tatkala kita mengucapkan huruf-huruf ini ya, tidak lagi kita dapetin adanya tekanan. Namun yang kita utamakan di sini adalah adanya suara gunnah ya atau dengung. Jadi kita baca tatkala kita membaca kata walakinna ya. Jadi bukan walakin ya, tapi walakin ya. Jadi kita tambahkan dengung ya. Terlebih lagi ini adalah nun dan mim bertasydid sebagaimana Imam Al-Jamzuri mengatakan ya, wa ghunna miman thumma nunan syuddida wasammi kulla harfa gunnatin bada. Artinya dua huruf ini itu cenderung suaranya adalah di khayshum, di mana di sini tidak ada tekanan ya. Di khayshum itu adalah rongga hidung ya, maka tidak ada tekanan. Walakin ya. Kemudian ya. Kemudian fil yam ya. Maka tatkala kita ucapkan huruf bertasydid pada dua huruf ini, khususnya pada nun dan mim bertasydid, ini tidak kita sertain dengan tekanan. Ya, baik. Ini adalah yang pertama. Kemudian tempat yang kedua yaitu pada wakaf, ya, pada huruf qalqalah yang bertasydid. Ya. Nah, qalqalah di sini, ya. Tatkala kita lihat pada contoh ya pada kata-kata dalam Al-Qur'an atau bahasa Arab, nah ini tidak ditekan ya, bukan watab ya, watab ya, tapi apa? Watab ya, watab, karena memang ada sifatnya khusus ya, sifat yang memang itu sudah bawaan sehingga tidak mesti kita tekan huruf ba atau huruf qaf dan huruf jim
yang mana kesemuanya ini adalah huruf qalqalah, karena huruf tersebut sudah ada sifat qalqalah bawaan, ya, sifat memantul, sehingga tidak perlu kita berikan tekanan, ya. Watab, watab, al-haqq, al-haqq, bukan al-haqq, ya. Atau yang terakhir al-hajj, al-hajj, ya, bukan al-hajj, ya. Nah, tidak mesti kita tekan, ya. Nah, karena apa? Karena memang sudah ada sifat bawaan, yaitu sifat qalqalah, ya, pada huruf-huruf yang ada tasydid pada huruf-huruf qalqalah yang itu merupakan sifat bawaan dari huruf-huruf yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi ini adalah dua pengecualian pada huruf-huruf bertasydid dalam Al-Qur'an yang kita tidak dianjurkan untuk menekan, ya, menekankan dengan iramanya. Nah, sehingga kita baca biasa saja sesuai dengan sifat bawaannya, ya. Yang tadi yang pertama adalah sifat guna, yang kedua adalah sifat qalqalah, ya. Nah, sifat guna ada dua huruf, mim dan nun, dan huruf qalqalah ada 5, ya. Qutbu jaddin atau baju di toko, ya, itu lebih gampangnya, ya. Nah, ini adalah tempat pertama atau namanya karakter pertama atau tempat pertama dalam Al-Qur'an yang harus kita baca dengan nabar, ya. Kita lanjut untuk yang kedua, kapan bacaan kita, ya, itu dibaca dengan nabar. Nah, yang kedua yaitu saat kita mengucapkan huruf waw dan ya, ya, bertasydid serta berharokat. Ya, artinya apa? Tidak sekedar dia kita wakafkan, namun kita baca dengan harokatnya, ya. Sudah dianya itu dalam keadaan bertasydid huruf ya dan ya wawnya, ya. Namun dia disertai dengan harokat atau ya, garis, ya. Nah, sebagaimana kita tahu ada fathah, dhamma, kasrah, ya. Nah, maka ada dua keadaan. Yang pertama adalah saat waw bertasydid didahuluin oleh huruf berharokat dhammah atau kasrah. Maka tatkala kita baca di sini, ya, ada contoh yaitu al-quwwah. Al-quwwah, bukan menambah mat, ya. Bukan kita tambah panjang, bukan quwwah. Bukan quwwah. Tapi apa? Tekan. Al-quwwah. Al-quwwah, langsung masuk ke huruf waw bertasydidnya, ya. Jadi al-quwwah. Kemudian qawwamin, qawwamina, qawwamina, ya. Jadi ditekan sehingga ada terjadi perbedaan. Jadi bukan qawwami, tapi qawwa, ya. Kita tekan, ya. Nah, dalam pengucapan ya, dalam pengucapan pada huruf waw tadi, ya. Baik, selanjutnya pada huruf yang bertasydid didahuluin oleh huruf berharokat kasrah atau fathah, ya. Baik. Nah, kita lihat di sini ada huruf ya, ya. Nah, maka kita baca syarqiyya, ya. Syarqiyya, syarqiyya, ya, ditekan. Kemudian sayyarah, sayyarah. Kemudian huyyitum, huyyitum, ya. Maka pada dua huruf ini, ya, khususnya tatkala dia bertasydid dan berbaris, ya, atau berharokat, maka kita tekan, ya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk posisi yang kedua, ya, yaitu pada huruf waw dan ya yang bertasydid. Kemudian kita lanjut ke tempat yang ketiga, yaitu ketika berpindah, ya, atau intikal, ya, dari
satu ya, maaf ini nggak kelihatan ya. Nah, ketika berpindah intikal dari huruf ya pertama ya, dari huruf yang bertasydid ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 contoh ya, walad do ya. Mohon maaf nih ya, suara agak ini karena ada kajian tadi. Baik ya. Jadi di sini tatkala kita baca ya walad do ya, kita masukkan pada huruf lam ya. Jadi ada mat, huruf mat ya, dari huruf mat kepada huruf pertama dari tasydid yang bertasydid ini kita tekan ya, agar apa? Agar membedakan ya apa namanya? Membedakan satu huruf dengan huruf yang lain ya. Maka kita baca walad bo ya, walad bo, walad bolin. Ya, ketika kita memasukin pada huruf lam bertasydid, maka kita baca lamnya dengan sedikit ditekan. Ya, walad bo, walad, walad bolin. Kemudian pada contoh selanjutnya, dabbah, dabbah. Ya, jadi ketika masuk kepada huruf bertasydid kita tekan ya. Nah, kemudian al-haqqah, al-haqqah ya. Apa yang berpindah di sini ya? Nah, yang berpindah di sini adalah dari mat ke huruf yang bertasydid ya, agar kita tidak membacanya itu datar ya. Jangan waladhdallin atau dabbah, tidak ada tekanan ya ketika kita memasukin tasydidnya ya. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ya tempat yang ketiga atau posisi ketiga dalam kita membaca nabar dalam Al-Qur'an ya. Kemudian yang keempat ya, ciri-ciri kita membaca nabar pada bacaan Al-Qur'an yaitu tatkala kita wakafkan bacaan kita pada huruf hamzah yang mana itu didahului oleh huruf-huruf mad atau lin. Ya. Maka tatkala kita baca ini ya harus kita tekan ya. Kita tekan ya, menandakan bahwasanya itu adalah huruf ya hamzah ya. Oke, kita contohkan as-sama, as-sama, su, su ya. Apa namanya, tidak terlalu berlebihan ya, dia sedikit saja ya, tidak terlalu harus sampai su, nggak mesti seperti itu ya. Su ya. Kemudian si ya, jadi hamzanya ini kita wakafkan, kita matikan ya. Jadi tatkala kita matikan ya, wakaf pada huruf hamzah tadi itu ya didahuluin oleh huruf mad atau lin, maka ini harus kita tekan. Kemudian pada huruf atau pada huruf lin yaitu ya, sukun yang didahului oleh fathah, kita berhenti pada hamzah syai, syai. Nah, dan itu nanti ada kaitannya dengan mad ya. Syai di sini ada mad lin ya. Kemudian as-saw, as-saw ya. Ini ditekan ya. Baik. Jadi ini adalah pada hamzah ya. Selanjutnya ya, dan ini diwajibkan ya kalau untuk pada hamzah, dan dilakukan agar suara hamzah dapat terdengar oleh telinga kita ya. Jangan sampai apa, karena dalam bahasa Arab ya, orang Arab ini tidak menyebutkan hamzah ya, itu untuk memudahkan ya. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran ini, kita baca agar apa, terlihat, terdengar suara hamzahnya
Karena dalam bahasa Arab itu as-sama, ya, itu sudah mengerti mereka, itu artinya adalah langit, ya. Nah, jadi hamzah ini dan sesekali itu nanti ada dalam bacaan, ya, bahkan qiraat itu tidak dibaca, ya. Artinya ada apa namanya itu tashil dan lain sebagainya, ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke posisi kelima, yaitu ketika mengucapkan kata yang sebentar, ya, pada alif tasniyah yang tidak dibaca dengan sebab, ya, bertemunya dua sukun, ya. Jadi ketika kita mengucapkan kata, ya, yang ada alif tasniyahnya yang tidak dibaca dengan sebab bertemunya dua sukun. Nah, kita lihat di sini pada contoh, ya, ini ada kaitannya dengan, ya, juga dengan bahasa Arab, ya, ada kaitannya dengan bahasa Arab. Nah, kalau kita lihat, ya, waqala, ya, di sini lanya itu ada alifnya, ya. Waqala. Ini mohon maaf ini, ya, ini adalah apa rasem di apa kita. Jadi enggak saya dapatkan di foto, ya. Jadi waqalanya di sini itu ada alif, ya. Waqala ini ada alif, waqalal hamdulillah. Nah, ketika kita mau masuk kepada alif lam, di sini kita berikan tekanan pada alif at-tathniyah. Alif tasniyah ini adalah menyatakan, ya, berfungsi sebagai kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab, ya. Qala, ya, qala, ya, itu adalah untuk dua orang. Kalau satu orang, qala. Untuk tiga orang, ya, lebih, qalu, ya. Jadi wawnya itu pengganti daripada ya, orang ketiga, ya. Maka di sini alif tasniyah itu sebagai kata ganti orang kedua untuk kita berikan agar kita tahu bacaan tadi itu bukan untuk satu orang, ya, bukan untuk personal, ya, bukan untuk mufrad, ya. Maka kita baca wa qala alhamdulillah, wa qala alhamdulillah, ya, bukan wa qala alhamdulillah, ya, bukan pendek begitu saja, tapi ada tekanan agar menyatakan adanya keberadaan, ya, alif tasniyah di sini. Kemudian falamma dzaqash syajarah, falamma dzaqash syajarah, ya, ketika mau masuk ke alif lam di sana ada penekanan. Kemudian wastabaqal bab, wastabaqal bab, ya, ko di sini ada penekanan, ya. Nah, kecuali pada kata da'awallah, ya, dalam Al-Qur'an. Nah, ini tidak perlu lagi kita tekan. Karena apa? Karena dengan adanya waw di sini itu sudah menyatakan atau kita sudah paham, yang mereka yang sudah belajar bahasa Arab atau orang Arab sendiri itu sudah paham itu adalah untuk dua orang, ya, da'awallah, ya. Maka huruf waw yang ada sebelum huruf alif tasniyah tersebut, ya, itu sudah kelihatan, ya, artinya ada dua orang, sehingga tidak terdapat kesamaran makna antara keduanya. Ya, yang samar adalah tatkala kita tidak tahu, ya, waqo, ya, kemiripan, ya, maka seperti alif, ya, seperti alif tasniyah tadi itu kita sulit membedakan, kecuali kalau kita tekankan maka kita tahu di sana ada apa namanya untuk dua orang, ya. Baik, di sini sampai di sini insya Allah inilah terkait dengan maudhu atau tema kita, ya, an-nabr, ya. Baik, sampai sini bisa dipahami, ikhwah, sebelum kita masuk ke materi atau tema selanjutnya, ya, insya Allah bisa dipahami. Ini di apa, Pak Ali? Baik, Boleh bisa, ini Ustaz. ya, bisa, ya. Dilanjut saja, Ustaz. Baik. Dilanjut saja dulu, ya, nanti Nah, di Ustaz. akhir baru ada pertanyaan, ya. Nah, Insya Allah, Ustaz. ya. Baik. Kita lanjut dulu, insya Allah. Kita masuk kepada pembahasan nun wiqayah, ya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masuk kepada pembahasan nun wiqayah, ya.
Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu makna daripada nun wiqayah secara bahasa ya. Nah, ini dalam ilmu tajwid ya. Nah, dalam bahasa secara bahasa nun itu adalah huruf nun sendiri. Bagaimana kita tahu nun ya yang mana makhrajnya adalah ujung lidah ya mengenai eh, gigi seri apa namanya pangkal gigi seri bagian atas ya. Nah, dan disertai dengan suara guna. Kemudian wiqayah. Wiqayah artinya adalah menjaga dari kalimat waqa yaqi wiqayatan. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Kata Allah, jagalah dirimu ya dan keluargamu dari api neraka. Wiqayah artinya menjaga secara bahasa. Ya, adapun secara istilah, nah di sini ini akan kita dudukkan ya. Kita mengenal nun wiqayah ini walaupun dalam kitab-kitab tajwid ya, dalam kitab-kitab tajwid terdahulu ini tidak dikenal dengan istilah nun wiqayah ya dalam ilmu tajwid. Yang dikenal adalah nun wiqayah dalam kaidah bahasa Arab ya. Maka walaupun demikian ternyata ini kita dapatin dalam mushaf Indonesia ya, dan sebagian kita mungkin bertanya-tanya ya. Maka di sini kita lihat istilah dalam ilmu tajwid nun ini adalah nun yang muncul ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal ya. Nun yang muncul ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Nah, sebagaimana contoh lihat di sini ada perbedaan antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah ya. Kalau dalam mushaf Indonesia itu ditambahin ada dengan nun kecil di bawah hamzatul wasal ya. Nah, di bawah hamzatul wasal ya, hamzah itu ditulis nun kecil ya. Nah, sedangkan dalam mushaf Madinah ya atau mushaf Timur Tengah kebanyakan itu tidak ditulis nun karena mereka sudah paham dalam membacanya, yaitu kalau istilahnya itu dalam bahasa Arab adalah nun iwad ya. Nun iwad ya atau nun nun silah ya. Nah, maka dalam istilah ini terjadi beberapa pendapat ya, perbedaan pendapat dan ada sebagian yang menguatkan tidak ada istilahnya nun wiqayah. Nah, namun begitu pun kita tidak ingin berlarut, artinya apa? Tatkala kita membaca ini ya istilah nun wiqayah ini, kita pahami ya ini adalah untuk kehati-hatian kita sebagai orang Indonesia khususnya tidak mengenal istilah atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ya, sehingga arti nun arti wiqayah tadi yang artinya menjaga ini bisa kita aplikasikan ya dalam istilah kita bacaan kita orang Indonesia ya, artinya adalah menjaga agar kita tidak salah membaca tanwin yang mana kalau yang kita sebutkan tanwin itu secara maknanya itu adalah atau secara tertulis itu adalah nun sukun juga ya. Tanwin itu adalah nun sukun di akhirnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maka cara bacanya nanti itu kita lihat bisa ya, cara membaca nun wiqayah ini tanwinnya diubah menjadi harokat biasa ya. Nuhi ya, misal dhammatain maka menjadi dhammah. Nanti kita perlihatkan contohnya ya dalam ayat. Kemudian fathatain menjadi fathah dan kasratain menjadi kasrah. Kemudian cara yang kedua adalah menambahkan nun berharokat kasrah setelah tanwin tadi. Ya, seperti lihat pada contoh Nuhin al-mursalin dibaca Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Ya. Nah, jadi ini dibaca dengan adanya nun kecil ya. Ini untuk kita memudahkan kita ya dalam mushaf Indonesia. Kalau dalam mushaf Arab, ini terkadang kita ada yang kesulitan dalam membaca mushaf Arab ya, khususnya yang baru umroh dan lain sebagainya itu, ya. Nah, itu ada mushaf Madinah, tidak lagi tertulis seperti itu, sehingga ini harus disertai dengan ilmu ya, disertai dengan talaki dan guru ya, sehingga kita tidak salah membaca. Jangan dibaca Nuhil mursalin. Nah, dikiranya adalah idgham bila gunnah ya. Nah, tidak, ini bukan idgham bila gunnah ya. Nah, kalau kita lihat ini contoh seperti ini, Nuhun ibnahu. Nah, pada hakikatnya itu adalah Nuhun
tanwin itu adalah nun sukun. Sehingga kalau dalam istilah tajwid ini sebenarnya itu masuk kepada bab iltiqa'is sakinain atau perjumpaan dua sukun. Ya, perjumpaan dua sukun, dan ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ada namanya mim juga, mim sukun berjumpa dengan sukun ya pada hamzatul wasl. Kemudian ya mimul jama' ya dan lain sebagainya ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an yang di sini. Nah, ini sedangkan ini khusus pada nun ya, yang mungkin dalam istilah kita ya dalam ilmu tajwid ya versi Indonesia di sini adalah nun wiqayah. Ya, maka Nuhun ibnahu dibaca Nuhun ibnahu. Nuhun ya. Nuhun ibnahu. Mathalan al-qaum dibaca mathalanil qaum. Mathala, la-nya dibaca satu harokat ya, fathah. Kemudian diakhiri dengan nun dan itu dibaca dengan kasrah. Nah, kenapa harus kasrah? Karena ini adalah lebih mudah, ya, lebih mudah dibaca dengan lebih ringan ya, maksudnya lebih ringan dibaca dengan kasroh. Karena ya ibaratnya kalau kita analogikan, ya, ini sama-sama huruf mati ya, atau kalau kita ibaratkan ya, kata analogikannya itu diam-diaman lah, ya. Kalau ada orang bermusuhan, satu diam, yang kedua juga diam, ya, ini sama-sama diam. Nah, apa solusinya kalau diam-diaman? Harus ada salah satunya mengalah. Ya, salah satunya mengalah, maka akhirnya adalah yang di awal, ya, yang di awal itu harus dihidupkan atau diharokatkan. Ya, dan harokat yang paling mudah atau harokat yang paling gampang untuk kita masukkan adalah harokat kasrah. Walaupun ada dalam beberapa riwayat itu dibaca dengan dhammah ya. Dengan dhammah. Maka dalam riwayat Hafiz ini dibaca dengan kasrah. Ya, seperti ini. Yauma idzin al-masaq. Maka dibaca yauma idzinil masaq. Kemudian ba'dhin al-qaula dibaca ba'dhinil qaul. Kemudian lahwan infaddu. Ya, itu ada hamzatul wasl ya, mati, maka dibaca lahwanin faddu. Lahwanin faddu. Ya, jadi tanwinnya itu diakhirin dengan nun berharakat kasrah. Uzairun ibnu. Maka dibaca Uzairun ya, Uzairun ibnu. Uzairun ibnu. Ya, dibaca dengan dhammah ro-nya, kemudian nunnya itu dibaca dengan kasrah ya. Jadi ini adalah cara membaca nun wiqayah ya. Jadi ada beberapa pendapatnya, bahkan ada yang mengatakan ini tidak ada istilah dalam ilmu tajwid ya, nun wiqayah. Yang ada bahkan ulama kita para ahli tajwid ya, termasuk diantaranya adalah Syu'aiman, itu memasukkan bab nun wiqayah ini adalah dimasukkan dengan bab iltiqa'us sakinain atau perjumpaan dua huruf sukun ya, yang di antara dua kata ya, di antara dua kata. Baik, insyaallah ya, ini insyaallah bisa dipahamin ya. Nah, ada juga istilah nun tadi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Istilah lain nun wiqayah adalah yang pertama nun wasal atau nun silah ya. Nah, mengapa dikatakan nun wasal? Ya, artinya adalah menyambung ya, sambung. Karena nun ini ya karena nun ini hanya muncul ketika membaca wasal atau saat tanwin bertemu hamzah wasal ya. Jadi dia berjumpanya ketika adanya alif atau hamzah wasal ya. Hamzah wasal itu ditandain dengan adanya alif, di atasnya itu seperti ada huruf shad kecil ya. Kalau dalam mushaf Madinah itu ya, ada shad kecil di atasnya. Nah, itu disebut dengan hamzah wasal. Kemudian istilah lain juga itu adalah nun iwad ya, nun iwad. Nah, iwad di sini artinya adalah pengganti. Karena nun ini muncul sebagai ganti daripada tanwin. Nah, dan ini sebenarnya kalau istilah iwad juga ya agak keliru ya. Nah, jadi
karena nun ini muncul sebagai ganti dari tanwin, tanwinnya juga berganti menjadi harokat biasa. Jadi ini adalah dua istilah ya yang mungkin dalam ilmu tajwid ya disebut dengan nun wiqayah atau juga bisa dengan nun wasal atau nun muwad ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami istilah-istilah ini ya. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya ya, insyaallah. Kita masuk kepada pembahasan ikhfa syafawi. Baik, ya. Nah, ikhfa syafawi, ya ini kita paham, ya bahwasanya ikhfa, ya ini ada terkait dengan nun sukun dan mim sukun ya. Ada nun sukun dan mim sukun, ya. Maka ikhfa secara bahasa itu adalah ya, setrun atau artinya menyembunyikan. Satara yasturu, ya. Akhfa yukhfi atau akhba, ya. Akhba yukhbi'u, ya artinya ya menyembunyikan, ya. Sedangkan syafawi secara bahasa itu adalah bibir, ya. Ada yang menyebutkan dengan syafahi, ya, syafahi. Ini dengan syafah, ya. Sama saja ya istilah syafawi atau syafahi. Nah, baik. Adapun syafawi, adapun menurut istilah dalam ilmu tajwid, ya. An-nutqu bil mim sakinati ala sifatin bainal idhari wal idgham ma'a mura'ati al-ghunnah wa 'adami tasydid idza ata ba'daha harful ba. Ya. Nah, baik ikhwan rahmatullah subhanahu wa taala, artinya apa? Mengucapkan mim sukun ya antara sifat idhar dan idgham. Nah, ini adalah untuk makna ikhfa itu sendiri, ya. Mengeluarkan sifat antara idhar dan idgham, dan ini termasuk sifat aridhah ya. Aridhah adalah sifat tidak asli atau dikarenakan perjumpaan-perjumpaan atau keadaan tertentu. Ya, ada sifat lazimah yang senantiasa seperti pada sifat-sifat huruf ya, yang menetap ya. Sedangkan ini adalah sifat idhar ya, antara sifat idhar dan idgham. Dengan memperhatikan gunnah dan tidak mentasydidkannya apabila datang setelahnya huruf ba. Artinya apa? Di sini adalah perjumpaan antara mim sukun dengan huruf ba. Maka bisa kita simpulkan huruf daripada ikhfa syafawi ini hanya satu, yaitu tatkala mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Ya. Maka cara pengucapannya adalah dengan merapatkan atau menutup dua bibir, ya, dengan merapatkan, dan ini pendapat yang saya ikutin ya, artinya lebih mudah untuk saya ikutin, walaupun nanti ada pendapat lain, nanti akan kita sebutkan di akhir ya. Nah, contohnya ya di sini ada 3, kita pilihkan, kita tuliskan. Nah, yaitu menutup bibir, ya, tanpa mengerutkannya, artinya jangan berlebihan juga, jangan yaumahum ya, yaumahumba, nggak mesti seperti itu ya, menempelkan saja, merapatkan yaumahum, maka huruf ba menyambut ba, yaumahum ba. Nah, ketika kita sampai pada mim, di sini ada jeda ya sekitar 2 harokat ya, 2 harokat sampai 3 harokat, maka yaumahum ba, yaumahum barizun. Kemudian inna rabbahum bihim, inna rabbahum bihim, ya. Kemudian yang terakhir wahum bil akhirah, wahum bil akhirah. Ya, artinya apa di sini? Ya, di sana ada perjumpaan 2 bibir atas karena memang ya masing-masing huruf ini adalah huruf bibir, ya. Jadi huruf mim itu bibir dan ba juga huruf bibir. Nah, masing-masing ini tidak bisa kita ucapkan kecuali tatkala kita rapatkan baru kita buka. Ma, ba, ma, ba. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ikhfa syafawi atau bahkan iklab ya, nun sukun berjumpa dengan ba, itu harus diberikan furjah
Ya, furja itu adalah semacam celah. Nah, ini adalah ikhtilaf ya. Walaupun memang kalau saya mengikuti pendapat ya yang memang tidak ada furja di sana. Ya. Tidak ada furja dikarenakan apa? Karena mengingat posisi dalam pengucapan mim tadi itu. Ma, am, ba, am, ya. Ketika kita ucapkan ma, ba, ya, itu sama-sama menempel. Nah, maka bagaimana kita dapatin di sana adanya eh, apa namanya? Kita dapatin adanya furja atau rongga ya, celah ya. Maka ikhtilaf ini ya pertama kali disebutkan oleh Syekh Hamdullah Hafidh As-Safati ya. Ini dalam kitabnya ya. Maka beliau berkata, ini bisa kita rujuk nanti kita akan kirimkan ya. Nah, ini tadi belum sempat saya tuliskan rujukannya. Beliau mengatakan ahlul fan atau para ulama tajwid sepakat bahwa yang pertama kali berpendapat tentang furja atau celah antara dua bibir pada qalb dan ikhfa syafawi adalah Allama Syekh Amir bin As-Sayyid Uthman, itu Syekh Maqari Mesir, yang berkata al-ikhfa'u huwa nutqu biharfin minal khayshum bisifatin bainal idhari wal idgham arin 'anit tasydid wal yahdharil qari' min itbaqi syafatain inda nutqi biha halat ikhfa'iha. Ya. Artinya apa? Ikhfa adalah mengucapkan huruf dari rongga hidung dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid, dan hendaknya qari berhati-hati dari itbaq. Ya, sedangkan yang kalau pendapat saya tadi itu ya, dan saya ikutin dari beberapa masyhur kita yang kita talakikan, ya kita talaki bersama mereka, dan termasuk diantaranya juga Syekh Aiman ya, Syekh yang kita anggap ya sekarang ini menjadi rujukan banyak daripada para qurra ya. Nah, beliau lebih menguatkan pada itbaqus syafatain atau menutup dan merapatkan dua bibir. Ya, ketika mengucapkan ikhfa tadi itu dalam dalam ikhfa syafawi dan bahkan dalam iqlab ya. Nah, maka kalau dengan furja itu kita baca itu dengan ya kita ulangin misalnya. Ya, pada contoh di sini kalau dengan furja itu seperti ada celah ya. Yaumahu ba yaumahu, ya, jadi mimnya itu tidak lagi menempel. Ya, mim tidak menempel pada bibir secara rapat ya. Hanya diberikan beberapa celah di sana. Yaumahu barizun. Dan ini mungkin kalau bagi kita yang di awal itu agak susah ya. Bagi kita yang pertama kali untuk mengikuti, walaupun mungkin sebagian masyayikh ya kita tidak tidak mengingkari bahwasanya di sana ada sebagian masyayikh yang menekankan adanya furja di sini. Tapi wallahu alam ya, saya lebih cenderung kepada itbaqus syafatain atau untuk merapatkan daripada bibir ya, kedua bibir. Karena memang makhraj daripada mim dan ba itu adalah dengan adanya kita rapatkan kedua bibir kita. Ma, ba, ma, ba, am, ba, ya, am, ba. Maka langsung disambut dengan huruf ba di sini. Ya. Sedangkan ikhfa di sini itu mim itu tidak secara rapat ya. Artinya maksudnya rapatnya itu jangan terlalu berlebihan. Ya. Yaumahum barizun. Ya. Jadi ada semacam jedah juga tatkala kita ucapkan ikhfa syafawi di sini. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan ketiga tema yang diberikan amanah dari dari Ma'had ya, dari markas kita Tahsin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Astagfirullahaladzim. Baik, kami kembalikan kepada admin. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin rekan-rekan sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas pemaparan materinya. Ada banyak hal yang kita dapatkan pembelajaran pada malam hari ini yang khususnya itu bertemaan dengan tema kita. Baik, sudah ada beberapa
sahabat Quran kita yang sudah raise hand di sini, Ustaz. Mungkin kita akan pilihkan dari antara penanya. Nanti akan langsung open mic dan bisa langsung bertanya secara langsung kepada Ustadz kita. Baik, ini kita pilih kepada Bapak Rahman Lubis. Silakan Pak untuk open mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Dari mana Pak asalnya? Rahman Lubis dari Medan, Pak. Dari Medan Pak, ya. Masya Allah. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui lama hitungan gunnahnya, Pak? Lama hitungan gunnahnya. Baik, Halo? silakan Ustaz, boleh dijawab Ustaz. Ya, Boleh diulang Pak, boleh pertanyaannya diulang Pak Rahman? Ustaz, bagaimana cara menghitung atau bagaimana menentukan lamanya gunnah ketika kita membaca tadi, Ustaz? baik. Ya, gunnah. Nah, gunnah itu tatkala kita terkhusus tadi pada ini ya, pada huruf yang bertasydid nun dan mim ya. Juga Iya, ada benar. ikhfa, ya. Gunnah itu ya ketukannya itu bisa dua ya, dua ketukan ya. Ada dua ketukan ya. Artinya apa? Satu alif, ada bahkan juga itu mengatakan sampai 3 ya. Dan masing-masing ini itu ada marotibnya, ada tingkatan guna ya. Tingkatan guna yang paling tinggi adalah tatkala nun dan mim bertasydid ya. Maka kita ucapkan inna ya, seperti apa? Kita membaca huruf a ba ta ya, seperti itu ya. Artinya apa? Itu kita mengucapkan 3 ketukan itu seakan-akan kita mengucapkan satu huruf. Ya, satu huruf itu satu ketukan. Ba ta, ba ta, inna. Nah, seperti itu ya. Jadi ada yang beranggap ada pendapat 2 harokat, ada juga sampai 3 harokat. Ya, 3 ketukan maksudnya. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah. Baik, Pak. Jazakallahu khair. Baik, berarti tadi cara mudahnya adalah dengan kita menentukan untuk satu ucapan itu dengan satu ketukan gitu Ustaz ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana untuk tingkatan gunanya. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustaz, kita pilih masih dari laki-laki Ustaz ya. Ini karena sesi terakhir laki-laki, sesi ketiga berikutnya sudah akhwat semuanya. Kepada Akhi Zulkifli dari Sibuhuan. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya. Masya Allah. Alumni Mahat nih, Ustaz. Masya Allah. Ada Syekh ya. Al-an asbaha mudir ya. Masya Allah. Baik, silakan Akhi Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tafadhal ya akhi. Tafadhal Ustaz. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayakumullah Ustaz. Wa yak ya akhi. Hayakumullah wa bayak. Halo? Naam Ustaz. Naam. Iya. Pada lafaz waladhdallin. Apakah itu dihitung naber Ustaz? Di lamnya. Iya, di lamnya itu ada naam, nabar. Iya. Di lamnya itu ada nabar ya. Itu artinya apa? Menandakan ada huruf yang kita ingin jumpakan ya. Jangan dianggap huruf lam itu tidak ada tasydid. Kan tasydid itu apa? 2 huruf ya, perjumpaan 2 huruf. Ya, baik itu yang sejenis atau semakhraj atau sesifat, kan seperti itu. Nah, ketika waladhdha, lam itu dalam keadaan bertasydid, maka di sini untuk menandakan adanya tasydid pada lam harus kita baca dengan nabar ya, atau ditekan. Baik. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Tadi untuk pertanyaan yang kedua Ustaz ya. Kita masih ada 3 pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin kita bisa dari yang akhwat. Masya Allah. Ini kita pilih Ukhti Khairun Nisa dari Duri Riau.
Boleh silakan untuk open mic untuk pertanyaannya langsung kepada Al-Ustadz kita. Masya Allah. Fadal. Nah, Ustadz. Nah, Aduh. Ini Ustadz, Ana mau bertanya tentang nabar. ya. Syarat kelima, yaitu adanya alif tasniyah ya. Iya. Itu kita membaca nabar kan tadi adanya tekanan kan Ustadz ya. Iya. Ketika ada alif alif tasniyah itu berarti dia itu ditekan atau dipanjangkan gitu Ustadz. Jadi gimana? Dia bukan cara dipanjangkan. Ya, bukan dipanjangkan. Karena kalau dipanjangkan, ya, ini langsung saja lah ya. Langsung saja. Nah, bukan Boleh, dipanjangkan. Ya, karena apa? Karena kalau dipanjangkan ini kita mau masuk ke sukun yang kedua. Ya. Sukun yang kedua. Jadi kalau kita panjangkan waqala, ya, waqala alhamdulillah. Kan seperti itu. Itu seperti itu seandainya kita panjangkan. Namun di sini lebih kepada nabar. Karena apa? Nabar ini dia menandakan adanya dua pelaku ya. Karena tasniyah itu artinya menggantikan posisi orang menandakan adanya dua pelaku di sini. Ya. Wa qalal ham. Ya. Jadi bukan dipanjangkan ya, tapi ditekan. Kenapa? Ada sukun setelah alif tadi itu. Ya. Jadi di sini bukan dipanjangkan. Wallahu alam. Ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya Ustadz kayak waqalal ham yang lamnya itu kan ada alifnya itu kan. Kalau misalnya dia tidak ada, perbedaannya apa Ustadz? Sama perbedaannya saja. Kalau perbedaannya tanpa alif tasniyah, maka kita baca waqalal ham. Waqalal ham. Dia tidak ada penekanan, satu. Karena apa? Satu orang yang pelakunya di sini. Waqalal hamdulillah. Maka tidak perlu ditekan. Ya, kalau ditekan, nah itu menandakan kalau ada dua pelaku. Ya. Kecuali pada apa tadi ya? Pada da'awallah. Kalau da'awallah di sini dalam penulisannya sudah ketahuan. Ya, sudah ketahuan apa? Ada waw yang menyatakan ada dua pelaku. Sedangkan kalau kita dalam keadaan fathah tadi itu tidak tahu antara qala dengan alif atau qala tanpa alif. Ya. Maka untuk membedakan adanya alif atau tidak adanya alif, ya, maka ini di sini dengan tekanan, bukan dengan panjang. Ya, karena kalau panjang, ya, di sini itu langsung masuk ke alif huruf sukun setelahnya. Ya, huruf sukun setelahnya. Seperti misalnya apa? Contohnya lagi ya. Fadkhulan wa qila dakhulan nar. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Nah, itu adalah dua pelaku ya, itu dengan istrinya ya, istri para nabi ya, dalam surat At-Tolak itu kalau nggak salah itu ya. Ayat At-Tahrim ya, dalam surat At-Tahrim. Nah, itu agar menandakan satu atau dua ya, agar kita tidak keliru kita dalam membaca Al-Quran tadi secara makna. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Baik, syukran Ustaz. Berarti untuk membedakannya tadi Ustaz, dengan adanya alif atau tidak itu dengan tekanan Ustaz ya, bukan panjangnya tadi Ustaz ya. Bukan panjang. Baik, Masya Allah, ini ilmu kita untuk pembelajaran pada kali ini. Baik Ustaz, ada dua lagi Ustaz, kita pilih dari Ikhwan dulu Ustaz. Ini kepada akhi, kita pilih Said Akbar. Masya Allah. Baik, kita persilakan kepada akhi Said Akbar. Tafadhol akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, tamam akhi.
Jadi Ustaz, Anda mau tanya tentang kalimat fit dunya Ustaz. Kenapa fit dunya Ustaz? Dibaca nun matinya Ustaz. Kenapa enggak fit dui gitu Ustaz? Ahyanan kan makro dilompati ke huruf ya-nya Ustaz ya kan. Misal mayyamal gitu Ustaz. Fit dunya kenapa gitu Ustaz? طيب هذا لقد سبقك هذا بهذا العلم يا أخي ya. Baik ya, ini terkait juga dengan ad-dunya. Kenapa ini disebut dengan izhar mutlak ya? Nah, disebut juga dalam istilah tajwid izhar mutlak. Yang artinya apa? Kita wajibkan nunnya ini dibaca dengan jelas. Karena apa? Karena seandainya kita baca ad-dunya ini sudah ikhtilatil ma'ani ya. Nah, itu akan mengubah persepsi atau orang yang mendengar. Bila lagi orang Arab itu tidak pernah membaca dalam satu kata khususnya ya nun dalam keadaan ya gunnah atau dimasukkan ya. Nah, maka ini tidak dimasukkan sesuai dengan kaidahnya, yaitu dalam satu kata nun berjumpa dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, itu dalam satu kata tidak dibaca dengan dengan gunnah, tapi dibaca dengan jelas ya. Artinya apa? Dibaca di jelas ini agar tidak salah memaknai bacaan. Bukan ad-dunya. Bahkan dalam ayat-ayat dalam contoh-contoh yang lain misalnya bunyanun tidak dibaca buyan, sinwanun tidak dibaca siw. Kan sudah beda ya. Siwan ya. Jadi dibaca sinwan, ad-dunya ya. Dia dibaca jelas ya. Jadi alasannya untuk tidak salah dalam memahami bacaan tadi ya. Karena idgham atau idgham bi gunnah ya itu terjadi pada dua kata. Ya, terjadi pada dua kata, perjumpaan dalam dua kata. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukran Ustaz. Mungkin menarik Ustaz pertanyaan tadi dari Akhi Said Akbar. Apakah itu termasuk bisa merubah makna nggak Ustaz? Ya. Seperti yang tadi itu Ustaz. Apakah itu bisa termasuk merubah makna dari artinya tadi itu Ustaz? Kalau mengubah arti ya tidak sampai mengubah bagi mereka yang sudah paham. Tapi kalau bagi mereka yang tidak paham dalam bahasa Arab ya, ini tidak akan mengelabuin bahwasanya di sana itu tulisan daripada ad-dunya itu ya bukan dunia ya. Jadi ini akan menjadikan kita itu bagi yang tidak paham bahasa Arab itu jadi salah dalam pengucapan, sedangkan mereka yang tahu bahasa Arab ad-dunya itu jelas ya. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, Jazakallah menambah ilmu bagi kita semua. Satu lagi mungkin Ustaz, ini dari akhwat, ini kita berikan kesempatan kepada Ukhti Mai Fatia Hasibuan dari Medan. Silakan untuk open mic-nya. Langsung pertanyaannya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau nanya Ustadz, perbedaan ikhfa syafawi dengan iklab dan idgham itu. Kan dia kalau di idgham ada dengung juga. Nah, tadi kan untuk di ikhfa syafawi juga berdengung. Nah, itu membedakannya apa ya Ustadz? Dan satu lagi, kalau untuk pemula, kitab atau buku yang enak untuk dipelajari, rekomendasinya itu apa? Masya Allah, luar biasa Ustaz. Satu kesempatan tapi beberapa pertanyaan. Baik, silakan Ustaz. Baik ya, sama-sama tadi itu iklab, kemudian idgham, apa lagi tadi? Satu lagi? Ikhfa syafawi Ustaz. Ya, ikhfa syafawi, kemudian idgham bi gunnah ya? Iya. Idgham bi gunnah. Nah, di sini letak sama-sama gunnahnya, ini sama kadarnya sama ya. Untuk kadarnya sama karena memang ini adalah terkait dengan nun dan mim bertasydid ya. Nun dengan mim. Yang mana sama-sama ini adalah huruf gunnah. Ya. Maka letaknya di sini itu maksudnya tadi apa? Untuk samarnya ya?
Atau Iya, kan dia idgham itu kan ada dengung juga. Nah, tadi Ya. kan untuk di ikhfa syafawi juga kan ada dengung di huruf apa ya? mim, ya mim. Oh ya, mim. Nah, Baik. untuk membedakannya itu. Sebenarnya nggak mesti dibedakan, ya. Nah, tidak perlu dibedakan. Tinggal lagi kita dalam pengucapannya itu, ya, memaksimalkan sifatnya, ya. Nah, yang pertama adalah tadi itu seperti idgham bi gunnah. Ya, ini terkait dengan nun karena memang sama-sama gunnah. Gunnah itu di mana makhrajnya? Yaitu pada rongga hidung. Ya, maka tatkala kita ucapkan, ya, seperti famay ya'mal may di sini ada mengalir suara nun, ya, ada mengalir suara nun tadi itu, ya. Namun tidak secara sempurna, ya, tidak secara sempurna. Jadi ada namanya itu nanti ada idgham naqis dan idgham kamil, ya. Artinya kita masukkan secara sempurna, inilah baru nanti itu lebih terasa. Seperti misalnya, ya, mim, nun berjumpa dengan mim, ya. Mim ini lebih terasa di rongga hidung. Nah, sedangkan ikhfa tadi, ikhfa syafawi ini juga disertai dengan gunnah, ya. Karena apa? Pada mim, lagi-lagi pada huruf gunnah, ya. Jadi kenapa di sini disertai dengan gunnah? Karena kita perjumpaannya tadi itu adalah perjumpaan pada huruf gunnah, mim dan nun, ya. Terlebih lagi pada ketika huruf tadi itu dalam keadaan bertasydid, ya kan? Kemudian apalagi tadi? Maaf. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas tadi itu? Ustaz, buku rekomendasi Ustaz untuk pembelajaran yang memudahkan gitu Ustaz, yang untuk pemula yang gitu. belajar awal pemula. Nah, Kalau saya, ya, sering untuk sekarang ini yang saya rekomendasikan, ya, ada kitab itu namanya Metode Syafi'i, ya. Nah, itu bagus itu, ya, Metode Syafi'i itu baik yang kalau untuk awal kali, artinya memang dari dasar itu, ya, ada yang metode tajwid Syafi'i yang warna kuning, kemudian untuk yang teorinya itu yang warna hitam itu, ya. Itu untuk pemula itu. Nah, itu yang lengkap, ya, Pak Ali, ya. Nah, kalau itu yang lengkapnya, ya, versi lengkap. Jadi untuk yang pemula itu sangat bagus. Kalau saya lihat itu sistematis, ya, dan tidak bertele-tele dalam teori, dan prakteknya banyak, ya, prakteknya banyak. Nah, karena memang untuk pemula itu lebih banyak praktek, ya, jangan kebanyakan teori. Teori ini adalah tingkatan lanjutan, ya, dalam kita belajar ilmu tahsin dan tajwid, insyaallah. Itu saja mungkin. Barakallahu fiik. Syukron Ustaz, jazakallah. Afwan. Baik. Syukron Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah ini sudah 5 penanya Ustaz, tapi sangat banyak sekali yang masih untuk bertanya jika memungkinkan, karena juga belum 2 jam Ustaz, ya. Jika memungkinkan bisa kita tambah untuk penanya, jadi kita bisa lebih intensif lagi untuk pendiskusiannya, dan atau mungkin Ustaz kita berikan 2 kesempatan lagi bagi penanya sebelum kita penutup. Memungkinkan nggak Ustaz jika kita berikan kesempatan untuk praktek Ustaz, 1 orang saja yang terpilih nanti, bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Baik. Nanti surahnya bisa Ustadz yang menentukan. Baik, ini kita berikan 2 penanya lagi, insya Allah dalam pendiskusian kali ini. Alhamdulillah cukup efektif untuk pembelajaran kita pada malam ini. Kami berikan kesempatan kepada Akhi Osama Ladin untuk langsung memberikan pertanyaannya kepada Ustadz kita. Tafadhol ya Akhi. Assalamualaikum Akhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, silakan langsung pertanyaannya. Kaifa halukum Ana Ustaz? talib ma'had. Waalaikumsalam. Limadha la tas'al fi ma'had ya akhi, ya? Baik, tafadhal. Ustaz, ada yang Anda tanyakan tentang an-nabr Ustaz. Ya. An-nabr yakni tentang seperti yang biasa kita dengar para qori-qori, mereka menekan suara atau mengangkat suara pada lagu, di dalam lagu, dengan menekan huruf yang bukan pada huruf-huruf yang dijelaskan pada nabar tanda-tanda tadi. Ya. Ya.
Bagaimana hukumnya seperti itu, Ustaz? Mereka mengangkat suara atau mematikan akhir huruf yang dicirikan oleh naber tadi? Nah, itu termasuk lahan ya. Nah, kalau kita katakan itu termasuk daripada lahan. Lahan itu apa? Yaitu kesalahan, kekeliruan. Nah, jadi ada kesalahan itu kekeliruan itu yang namanya jali dan khafi ya. Nah, namun di sini kalau untuk penekanan apa yang ditekan di sini? Untuk menandakan apa? Karena masing-masing penekanan tadi itu ada artinya atau makna ya. Nah, kalau penekanannya itu pada huruf-huruf tasydid ya, ada pengecualian juga ya pada huruf misalnya nun dan mim ya. Sedangkan ada lagi makna yang lain itu seperti nabar berguna untuk menandakan dua pelaku. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu ditanyakan maksud dikannya itu untuk apa. Nah, jadi sehingga kalau kita katakan mereka yang menekankan bukan pada tempatnya itu jatuh pada lahan. Ya, lahan yang mana ini? Ya, kalau katakan ya ada sebagian ulama kita mengatakan yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku itu bisa jatuh pada lahan jali. Ya, Nah, hanya saja kalau memang tidak sampai mengubah makna, ya, atau apa namanya hanya sedikit saja terkait kesalahan itu bisa lahan al-khafi, ya. Nah, jadi itu kalau untuk hukumnya sendiri, ya itu perlu diperbaikin ya, ya. Nah, kalau lahan itu sudah jatuh pada lahan, ya, karena bukan pada tempatnya, ya, ditekan-tekan. Dan satu lagi sebagai catatan bagi kita semua, terkadang kita ya itu terbawa irama dalam bacaan ya sehingga kadang kita lebih mengutamakan irama daripada kaidah tajwid itu sendiri ya sedangkan kaidah tajwid itu adalah untuk memudahkan dan untuk apa namanya untuk membawa bacaan kita itu sesuai apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan dalam kaidah bahasa Arab sehingga kalau kita keluar daripada kaidah-kaidah tersebut ya dan kita keasikan dengan irama-irama yang kita pelajari dengan itu maka itu tidak dianjurkan ya kalau kita mengutamakan irama ya bahkan para masyayikh menganjurkan itu bacalah sesuai dengan ilmu tajwidnya sendiri karena apa irama itu akan menyertainya nanti ya menyertain akan terikut dengan sendirinya dan kita tidak perlu ngikutin yang lain-lain dengan suara emasnya atau ya selain sebagainya mizmarum min mazamiri ahli Daud ya seperti suara-suara ya apa namanya kita pun nggak tahu bagaimana Imam Daud apa Nabi Daud membaca ketika itu namun ya sangat yang ingin saya tekankan di sini adalah ya ini bagus sekali ya sekaligus saya ingin jelaskan kepada rekan-rekan sekalian agar kita tidak terfokus pada irama ya kalau kita terfokus pada irama itu nanti kadang kita apa iramanya itu mentok kaidahnya malah lari ya kita tidak sampai napas kita misalnya ya terkadang kan seperti itu ya napas kita tidak sampai berhenti di tengah jalan nggak tahu cara berhentinya misalnya maka kita harus utamakan kaidah dalam ilmu tajwid terlebih dahulu kemudian baru kita upayakan irama kita ya man laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Artinya yataghanna gini bukan yataghanna artinya itu kita iramakan bukan harus seperti penyanyi dangdut dan lain sebagainya ya. Tapi irama sewajarnya saja. Ya, bukan seperti penyair-penyair dan lain sebagainya. Karena kita lihat sekarang ini banyak yang menyelewengkan itu. Mungkin itu saja akhi ya, itu lebih kurangnya ya terkait dengan nabar pada yang bukan pada tempatnya itu jatuh pada lahan. Terlebih lagi seandainya dia mengaku-ngaku ya bersanad dan lain sebagainya, itu sudah termasuk daripada al-kadzib ya dalam periwayatan yaitu dusta dalam periwayatan. Wallahu alam. Tapi bagi yang tidak tahu, nah ini harus belajar. Tidak harus berdiam, tapi harus belajar juga sehingga dia tahu tempat-tempat tadi itu. Wallahu alam. Jazakallah khair. Baik, syukran Ustaz. Mungkin sedikit Ustaz meneruskan dari pertanyaan tadi bahwasanya kan terkait mengenai irama, banyak kejadian khususnya di beberapa masjid yang mayoritas masyarakat awam, mungkin imamnya itu lebih memprioritaskan irama tadi sehingga mungkin terjadi sampai kesalahan lahan jali gitu Ustaz. Itu bagaimana sikap kita sebagai makmum Ustaz? Ingatkan. Ya, diingatkan. Bagi kita yang tahu membatalkan sholat atau bagaimana Ustaz? Kalau membatalkan tidak sampai ya. Artinya apa?
Kecuali kalau memang kita itu ya, dan satu sisi ya, ini jangan juga kita jadikan alasan bagi kita untuk mengkoreksi terus imam. Kita jangan fokus kalau kita baca itu, kita menjadi makmum, kita harus cari lihat-lihat imamnya, nggak mesti ini bukan dianjurkan dalam Islam. Itu kita harus lihat imamnya siapa. Imam berimam saja, tapi kalau kita dapatin seperti itu, ya misalnya ada imam yang misalnya itu jatuh kepada lahan jali dan lain sebagainya, ini perlu diingatkan. Ya, saran saya diingatkan bagi kita yang sudah tahu. Nah, kalaupun sudah diingatkan tidak digubris juga, ini silahkan kita mencari yang lebih enak, artinya lebih pas dalam bacaannya, itu agar kita lebih tenang. Satu sisi, yang kedua memang agar sholat kita juga ya sah ya. Karena apa? Ya, kalau bacaan kita sudah berbeda arti, ini sudah ya bagi seorang imam ini dikhawatirkan ya. Ini ada beberapa perkataan-perkataan ulama kita sangat jelas sekali dalam perkara Al-Fatihah khususnya ya, yang harus diperbaikin dalam bacaan sholat kita. Wallahu alam ya. Jadi itu penting kita ingatkan terlebih dahulu ya. Baik. Kalau memang tidak, baru kita cari yang lain, solusi yang lain. Dan bahkan kalau solusi yang paling penting adalah ajarkan. Masya Allah. Baik. Diajarkan. Baik. Luar biasa, Ustaz. Baik. Alhamdulillah pencerahan bagi kita semua, Ustaz ya, khususnya yang mungkin di daerah-daerah awam yang mungkin sangat jauh sekali untuk tersentuh dari ilmu tajwid dan tahsin tilawah Al-Qur'an. Maka sudah selayaknya mungkin bagi kita yang diamanahkan sebagai imam untuk terus belajar, Ustaz ya. Baik, satu lagi kita persilahkan kepada akhwat Ukhti Nur Maulida Paujia Tanjung. Silakan untuk langsung sebelumnya pertanyaannya. Pak Ali itu Gimana, di kota apa itu pada nanya absensi semua itu. Sudah kita tutup, Ustaz. Mohon maaf. Sudah tutup. Saya kira baik, ada yang ini. Oke, baik. Baik, Satu lagi pertanyaan Nur Maulida. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, terkait nabar tadi, Ustaz. Ya. Kan yaitu ketika mengucapkan kata yang diakhiri alif tasniyah dibaca dengan bertemunya dua sukun gitu kan, Ustaz? Iya. Saya minta penjelasan tentang yang da'awallah tadi, Ustaz. Kenapa dia, maksudnya penjelasan tentang da'awallah tadi, Ustaz, kurang paham maksudnya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, Ukhti. Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab? Belum? Sedikit, Ustaz. Sedikit ya. Maksudnya bukan apa, artinya ketika kita nanti paham dengan bahasa Arab, ini akan kita pahamin ya. Da'wa, wa di sini sudah jelas. Wa ini nggak perlu nabar ya. Wa tidak alif yang ada setelah waw tadi itu tidak perlu ditekan ya. Kenapa? Waw ya pada kalimat da'awallah itu sudah menandakan ya dua pelaku ya. Da'awallaha ya mukhlis ya, ada ini dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 189. Ya, silakan nanti dibuka. Nah, ini menandakan adanya dua orang yang pelaku ya. Nah, sedangkan kalau di awal kenapa harus kita baca dengan dengan nabar? Karena itu sama-sama fathah ya, fathah ya. Sedangkan seandainya dia mufrad, kita tidak tahu ya, kita baca biasa saja waqalal hamdulillah. Dengan kalau kita dua orang ya, kita baca tanpa ditekan, ini sama saja. Sedangkan kalau da'awa itu sudah tahu kita dalam kaidah bahasa Arab, wa di sini adalah pengganti pengganti untuk orang kedua ya. Dua orang ya, artinya pengganti untuk menyatakan dua orang yang pelakunya ya. Artinya dua orang ini meminta kepada Allah. Nah, sedangkan ketika kita misalnya tadi baca waqala ya dengan fathah tanpa dengan alif, itu tanpa kita sertain dengan tekanan, kita tidak akan tahu ya. Kita tidak tahu berapa pelakunya. Waqala tanpa alif, dengan adanya alif ini kita akan bingung siapa pelakunya, berapa orang yang pelakunya. Sini siapa yang
mengucapkan alhamdulillah ini. Kalau artinya ya, waqala, dan keduanya mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan kalau kita baca tanpa nabar, ya, waqalal. Nah, ini seakan-akan satu orang. Seakan-akan satu orang. Nah, maka saya tanyakan tadi, kalau kita paham dalam bahasa Arab itu akan langsung paham tanpa kita tekan pun, ya, itu kita sudah tahu kalau itu untuk dua orang, ya. Jadi ini alasannya adalah untuk membedakan, ya, untuk membedakan antara mufrad dan musanna, ya. Jadi untuk satu atau dua orang itu saja, ya, untuk membedakan. Jadi kalau da'awallah itu jelas, sudah kelihatan pelakunya, nggak mesti harus ditekan pun kita sudah tahu, ya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami, Ufti? Halo? Baik. Sepertinya bisa, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jangan dipaksa kali ini. Insyaallah. Iya, saya lihat dari ini ngangguk-ngangguk, Ustaz, sepertinya bisa. Baik, alhamdulillah kita cukupkan untuk pertanyaan kita pada sesi kali ini. Alhamdulillah saya lihat antusiasnya sangat luar biasa dalam kegiatan kita kali ini, yaitu untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kita semua, dan juga dari ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur, semoga menjadi amal jariah, Ustadz, ya, dan juga menjadi asbab kepada kita semua dalam beramal soleh. Baik, satu lagi sesi terakhir ini kita buka untuk talaki, ya. Jadi nanti kepada sahabat Quran semuanya memiliki kesempatan untuk talaki, namun agar fair kita akan turunkan semua raise hand-nya, dan nanti akan kita berikan kesempatan bagi siapa yang lebih dahulu angkat tangan, maka kita berikan kesempatan untuk bertalaki secara langsung kepada Ustadz Muhammad Nur. Mungkin kita mulai dari sekarang untuk diturunkan semuanya satu. Oke, sekarang kita mulai. Tunggu, sabar ya, sabar. Sabar, baik. Tahan dulu, jangan angkat tangan dulu. Sulit nanti kita. Baik, dihilangkan dulu. Baik, saya dalam hitungan ketiga, ya. 3 saya bilang langsung angkat tangan, kita akan pilih. Baik. 1. Yang duluan nggak saya pilih nih. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah sudah ada sini Akhi Zulfadli. Baik, Akhi Zulfadli, tafadhol untuk talaki secara langsung oleh Ustadz Muhammad Nur. Masya Allah. Ada talib ma'had kadzalik hada. Masya Allah. Ada talib ma'had. Baik, mohon dipastikan untuk jaringannya baik. Ustadz, kira-kira tadi admin bilang dari Ustadz apa yang mau ditalakikan? Oh ya, dari saya, ya. Surahnya, Ustaz. Baik. Coba silakan baca surat kita bacakan coba yang ada hukumnya, ya. Oke, surat Al-Fil, coba, Ustaz. Baik, boleh diaktifkan mikrofonnya, Akhi Zulfadli. Surah Al-Fil, Ustaz, ya? Iya. Baik, silakan. Enggak dengar suaranya, Akhi? Suaranya kurang jelas. Halo? Enggak. Assalamualaikum, Akhi. Terputus, Ustaz, dan akhwat semua. Untuk yang talaki, untuk memastikan bahwasanya kondisi jaringannya dalam keadaan maksimal dan stabil. Oke, kita mulai sekali lagi. Kita turunkan dulu raise hand-nya. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Silakan. Baik, ini ada Ukhti Dwi. Oh, Balkis. Ukhti Balkis Adilah dari Tebing Tinggi. Baik, kami persilakan. Ya.
Tafadhol, Ustaz. Surah Al-Fil. Ya, Ustaz. Al-Fil, ya. Baik, silakan. Bisa di open mic-nya? Naam. Ustaz. Naam. Halo. Silakan dilanjut. Ya. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi, sekali lagi, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tabbat yada. Surat Al-Fil. Fil. Ya, bukan Al-Masad. Apa Ustaz? Ya. Afwan. Surah Al-Fil. Nama Surah Al-Fil. Yang di layar ya. Nah, Ustaz. Yang di layar. Ada di layar, saya share. Ada Ustaz. Baik, silakan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke. Lanjut Ustaz. Lanjut. Masya Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hum kaidahum, hati-hati di sini mim berjumpa dengan fa ya. Jangan terlalu lama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, jangan mim ya, mim berjumpa dengan fa di sini apa? Jelas ya. Jangan terlalu lama walaupun memang sifat mim itu ada tawassut ya dan gunnah. Oke. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Wa arsala alaihim tayran ababil. Faronya ya, jangan jangan sampai harokat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Wa tebal. Wa arsala. Lagi. Jangan wa'aro. Jangan wa'aro. Ya, ro itu jadi berharokat nanti kalau seperti itu. Ini wa'arsala alaihim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ingat, hati-hati di mim. Mim jangan terlalu banyak guna. Di sini mim dalam keadaan sukun. Ya, alaihim. Alaihim tayra. Alaihim tayra. Lagi. Ulang Sekali Ustaz. lagi. Ya, wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Oke. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, kurang jelas ya. Tapi oke, tarmihim ingat ya.
Ra juga tebal di sini. Tarmihim. Ingat, di sini apa? Mim berjumpa dengan ba di sini tadi barusan kita pelajari ya. Sekali lagi. Tarmihim bihijaratin min sijil. Min sijil. Ya. Jadi nun di situ samar. Ingat, ikhfa. Min sijil. Min sijil. Oke. Tarmihim bihijaratin min sijil. Oke, lanjut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hati-hati dalam mengucapkan jim ya, jangan faja'alahum. Seakan-akan jim itu adalah qalqalah apa namanya? Dalam keadaan sukun. Nah, di sini harus kita fathahkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Oke, lagi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Jayid jiddan. Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Afwan. Baik, alhamdulillah sudah terakhir Ustaz ya. Masya Allah. Cukup antusias sekali untuk kegiatan kita kali ini dan ada beberapa pertanyaan. Ustadz, kira-kira untuk berikutnya ada nggak untuk daurahnya gitu? Bahkan ada yang bilang berbayar pun nggak apa-apa Ustadz katanya. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah nanti kita akan buat kegiatan berikutnya. Kita akan bahas mengenai teori-teori tajwid yang khususnya mungkin sangat awam untuk dibahas pada kajian-kajian umum. Kita akan tertibkan nanti untuk di grup kita. Alhamdulillah kita sudah ada 1000 lebih Ustadz yang mendaftar dan tergabung dalam 2 grup yang berbeda. Insya Allah kita akan fokuskan itu untuk kajian tentang Al-Quran dan juga dengan teori tajwid tahsin tilawah Al-Quran. Mungkin nanti beberapa kita akan sesi selang waktunya, beberapa kita teori tajwid, dan mungkin nanti akan ada beberapa materi mungkin mengenai kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi, mengenai tentang keutamaan dan juga ada penghafal Al-Quran yang insya Allah semoga menumbuhkan semangat dan cinta kita semua untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana hadis Nabi yang disampaikan Ustadz tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Alhamdulillah, insya Allah. Selanjutnya kita pada sesi penutup, sebelum sesi penutup kita akan mau bagi voucher, ini door prize, insya Allah ini sebagai bentuk dakwah kita juga Mahat Abu Baidah menyebarkan lagi agar lebih banyak orang untuk lebih memperhatikan lagi pembelajaran Al-Quran. Insya Allah kita akan berikan 1 tiket gratis voucher untuk belajar tahsin tilawah Al-Quran. Mungkin nanti bagi peserta yang setelah kita acak, kita umumkan siapa pemenangnya dapat, namun dia sudah mendaftar di program tahsin kali ini, maka tiket atau vouchernya itu bisa diberikan kepada yang lain. Atau misalkan saya ternyata di Riau gitu, atau misalkan di Cirebon, alhamdulillah tidak usah khawatir, kita ada kelas online juga. Jadi nanti tinggal hubungi ke admin, tunjukin dari screenshot yang kita umumkan pada malam ini, dan kita akan umumkan juga di grup nanti. Kita akan pilihkan nanti untuk kelasnya berdasarkan hasil placement testnya. Jadi tidak perlu khawatir, selalu ada jalan untuk orang-orang yang mau belajar. Baik, langsung saja Ustadz, kita mulai. Untuk pengumumannya kita akan pilih dari sini yang secara acak. Bagi nama yang muncul nanti pada papan pemilihan ini, maka akan berhak mendapatkan 1 voucher gratis senilai Rp600.000 untuk belajar selama 4 bulan gratis di Mahat Abu Baidah belajar tahsin tilawah Al-Quran. Baik, kita akan mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillah. Alhamdulillah. Ini Cahaya Cinta Luciana Olik. Boleh open mic? Apakah ada orangnya? Atau raise hand boleh? Baik, Luciana Sleman DIY. Boleh open mic? Dari mana asalnya? Jogja, Mbak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, ini ada orangnya Ustaz ya, tapi baik, alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini vouchernya didapatkan oleh Ukti Luciana tak Slim. bisa open mic itu katanya, Li. Oh, nggak bisa open mic Ustaz ya? Iya, Oh, dianya coba tuh. boleh silakan. Open mic yang kita berikan di layar handphonenya, tinggal klik saja. Oh, di Jogja, Masya Sleman. Allah, dari Jogja Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Nanti bisa chat kita untuk di admin. Kita akan pilihkan untuk kelas online-nya. Untuk pembelajarannya 1 pekan kali. Bisa pilih di hari Sabtu atau hari Ahad. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung agenda kita pada kali ini. Insya Allah kita akan umumkan bahwasanya kita akan kirimkan nanti link recordnya di YouTube khusus untuk kegiatan materi kedua kali ini. Dan besok jangan lupa bagi akhwat semua, ada sesi terakhir yang insya Allah nanti itu adalah kajian khusus akhwat. Jadi yang ikhwan jangan ikut dulu. Ini sesi terakhir untuk ikhwan. Dan kita akan agendakan beberapa pekan berikutnya untuk kegiatan yang selanjutnya, yaitu untuk besok khusus akhwat itu dengan Ustazah Fadila Is LCMTH untuk materi yaitu mengupas materi tentang takfim dan tarkik. Masya Allah, ini masih seputar tentang teori tajwid. Baik Ustaz, mungkin kita tutup Ustaz dengan membaca doa kafar majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat, dan juga kita akan berikan ada 2 voucher lagi, yaitu untuk review dari kegiatan kita dalam bentuk video dan tag nanti Mahat Abu Baida. Nanti kita akan pilih siapa pemenangnya, langsung kita akan hubungi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.